Halo semuanya, Sawadee-krap, selamat datang di segmen analisa dan di video kali ini kita akan update adalah perkembangan terbaru terkait dengan kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat yang terjadi di 18 Agustus 2021. Ada 4 komentar keterangan terbaru dari 4 orang di sini akan aku bahas. Pertama adalah Yosep, Yoris, dan juga Mimin. Sedangkan dari pihak penyidik di Jawa Barat ada dari Kombes Pol Ibrahim Tompo yang juga memberikan keterangan terbarunya dalam sebuah program di SCTV. Oke, kita akan bahas satu persatu dulu, tapi menurut aku gini teman-teman ya, di bagian hari-hari terakhir ini aku melihat pihak dari Yosep sudah terlihat sangat vokal sekali, menyampaikan banyak hal yang dulu di awal-awal kasus ini muncul, sepertinya dia tidak bisa menyampaikannya, mungkin dengan kondisi saat itu di mana masyarakat pada umumnya menaruh curiga dengan Yosep bahwa dia terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Tapi sekarang semakin kesini yang mencurigai dia masih banyak, tapi juga ditambah perbanyak dengan saksi lainnya dicurigainya adalah misalkan dari kubu Dano. Kita nggak bisa menutup mata ada dua kubu dalam hal umumnya di masyarakat Indonesia. Pertama adalah kubu yang memihak ke Dano, ataupun juga kubu yang memihak ke Yosep dan juga Yoris, beserta Mimin dan lain-lainnya. Kita akan bahas terlebih dulu adalah keterangan dari Yosep ya di program Buser SCTV. Apa yang disampaikan di sini, ini adalah mengenai noda merah. Dan Yosep membantah memiliki noda tersebut. Apa yang dibantahnya? Apakah ini make sense atau enggak? Coba kita simak yang pertama. Baju bapak ada darahnya, bercak darah segala macam. Sebenarnya emang ada darah itu gitu? Gini, apapun yang dibuatkan cerita itu adalah cerita kebohongan. Sekali lagi, berita bohong dan dusta. Bapak tegaskan, karena bapak yang pakai jaket itu tidak ada setitik pun darah. Oke. Baru aku baca di sini yang dimaksudkan Yosep adalah di jaket. Sedangkan tulisan di SCTV Booster ini adalah Yosep bantah ada noda darah di baju. Oke, aku bandingkan dengan wawancara Yosep di media lainnya adalah TV One dan juga Kompas TV. Yosep mengakui memang ada noda merah itu di baju yang dia pakai dekat dengan kerah dan juga kancing. Itu hanya sedikit sekali. Memang terminologi ini harus hati-hati pada saat kita membaca dan juga mengamati. Yang dibantahnya adalah yang di jaket. Yosep membantah kalau ada noda merah atau darah di jaket, bukan di baju. Karena bapak memang pakai jaket merah. Dari rumah Ciseti jam 9 malam pakai jaket merah. Pulang dari sana pakai jaket. Aku rasa itu adalah bagian yang menurut aku perlu diklarifikasi walaupun kita sudah sering membahas ini. Nah, kemudian ada yang bilang loh, nanti ada yang perbedaan ini Anjas antara Yosep di media TV One dan juga Kompas TV yang disampaikan di SCTV juga beda. Menurut aku tidak berbeda ya, tapi adalah yang dibahas adalah hal yang berbeda. Poinnya beda ya, baju dan juga jaket dua hal yang berbeda. Lantas kenapa Anjas ini kok menjadi salah satu hal yang Yosep mau mengklarifikasi lagi dan lagi? Adakah ini hubungan dengan saksi Dano? Ini menurut aku ada juga, karena ada dugaan dari salah satu kubunya Yosep yang mengatakan bahwa orang yang membuat isu mengenai Yosep memiliki noda merah tersebut yang diduga menjadi hubungannya dengan si pelaku sebenarnya itu adalah dari kubu Dano. Nah, walaupun aku setelah cek jejak digital yang menyatakan pertama kali bahwa ada noda merah di salah satu saksi itu adalah dari Kapolres Subang. Tapi kemudian dikembangkan, mungkin di lingkungan sekitar dugaannya adalah mengarah ke saksi Dano. Karena aku melihat juga dari wawancaranya Yosep di channel Coin 1077, walaupun dia tidak menyebutkan nama inisial D atau siapapun itu, tapi kita masyarakat yang selalu mengawal kasus dari Subang ini, kita sudah bisa menebak lah ini arahnya kemana. Coba kita simak apa yang disampaikan Yosep, aku gabungkan dengan wawancara dari Koin 1077 ini dia. Ingin cepat-cepat ditetapkan. Dan saya sekali lagi minta pertanggungjawaban kepada saksi. Salah satu saksi yang betul-betul menyudutkan, memframing dari awal sampai sekarang untuk minta jawaban yang sebenarnya.
Oke. Di wawancara lainnya, Koin 1077, Yosep mengatakan bahwa saya menuntut salah satu saksi untuk memberikan jawaban dan klarifikasinya walaupun bukan untuk penyidik tapi untuk ke masyarakat umum. Karena selama ini menurut dia, hal-hal yang disampaikan oleh saksi tersebut itu adalah berperan penting membuat keluarga Yosep menjadi orang yang paling banyak dicurigai. Efeknya adalah sampai sekarang, walaupun belum ada ketahuan siapakah tersangkanya, sepertinya judgement dari sebagian masyarakat itu sudah menjadi hukuman yang luar biasa dihadapi oleh mereka. Bahkan Mimin pun, istri kedua Yosep, dalam wawancara di program Booster ini juga meneteskan bukan meneteskan air mata, tapi emosional gitu, mengatakan bahwa tolong jangan tuduh saya lagi, kasihan anak-anak saya masih muda, masih punya masa depan. Well, kita nggak bisa menutup mata, memang ada dugaan masyarakat awal-awal adalah menuduh Mimin sebagai salah satu biang keladi yang menjadi dugaannya adalah bagian dari para pelaku, tapi kita nggak bisa menutup mata, tidak ada alat bukti yang kuat mengarah ke dia. Apakah kita hanya yang belum tahu, ataukah ini memang adalah kenyataan? Terus bagaimana dengan keterangan dari Kabid Humas Polda Jabar ini disampaikan oleh Pak Tompo dalam program Booster di SCTV? Ini cukup mengganggu proses penyidikan. Jadi cukup mengganggu proses penyidikan. Nah, informasi yang beredar di masyarakat, di YouTube dan sebagainya yang terlalu banyak mengenai kasus dari Subang ini diakuinya adalah mengganggu proses penyidikan. Ini obrolannya dengan si presenter atau reporternya membahas mengenai isu Banpol. Nah, menurut aku isu Banpol diakui, kalau ini analisa aku ya teman-teman ya, sepertinya isu Banpol itu yang cukup mengganggu proses penyidikan di Polda Jabar. Kenapa? Karena ada dugaan sih teman-teman, jika seandainya ini kan isu Banpol ini muncul adalah karena statement dari Saksi Danu. Saksi Danu mengatakan bahwa di tanggal 18 Agustus 2022 dan juga 19 Agustus, jadi 18 itu malamnya, Danu diminta untuk masuk ke mobil Alphard hitam tersebut untuk nemenin si supirnya mengantarkan mobil untuk diamankan setelah selesai proses identifikasi. Kemudian di tanggal 19 Agustus juga Danu mengklaim bahwa dia diminta oleh seseorang yang diduga adalah oknum Banpol untuk membantu menguras bak mandi. Dan aku juga sudah melihat wawancara yang dilakukan oleh Pak Kades yang tidak ditayangkan di YouTube, dan memang mereka semua mengakui itu, kalau memang benar itu adalah Banpol ya yang aku lihat, dan mereka mengatakan itu tidak berhubungan dengan kerusakan kasus karena yang kami lakukan itu semuanya sudah selesai proses identifikasi. Tapi tentunya ini bukan bagian kita untuk mengejudge apakah statement dari kedua orang tersebut benar. Kedua orang itu adalah dugaan adalah Banpol, dan juga statement dari si Danunya sendiri apakah itu benar ataupun juga tidak ya. Tapi menurut Pak Tompo di sini mengatakan ini adalah hal yang sangat mengganggu proses penyidikan. Well, suka nggak suka ini adalah bagian dari masyarakat ya teman-teman. Kalau seandainya memang, menurut aku segini, kalau memang seandainya isu Banpol itu sangat mengganggu penyidikan, ya udah diklarifikasi aja sebenarnya Banpol itu apakah benar ada atau tidak, kalaupun ada peranannya seperti apa, kalaupun tidak juga seperti apa. Menurut aku, kalaupun seandainya ada pelanggaran SOP, misalnya ada dugaan kemalasan dari oknum Banpol tersebut yang tidak ada tujuan untuk menghilangkan barang bukti dan sebagainya, ya diakui saja. Karena pada saat jika memang ini adalah kesalahan SOP, tinggal diakui, menurut aku juga tidak akan merubah banyak hal ya mengenai isu ini, karena ini adalah hal yang sangat fundamental sekali. Oke, lanjut lagi kita bahas adalah dari Yoris. Yoris ini juga unik ya, pada saat diwawancara di program SCTV ini, dia mengakui bahwa awalnya adalah orang yang sangat curiga kepada sang ayahnya, yakni adalah Yosep, bahwa Yosep dicurigai di awalnya adalah orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Kita bisa melihat secara eksplisit bagaimana komentar-komentar di bulan pertama, kedua, ketiga pada saat dia masih bersama Danu dalam satu naungan kuasa hukum, tapi kesini beberapa bulan terakhir ada sesuatu hal yang kita tidak tahu apa sebenarnya yang bisa membuat seorang Yoris awalnya curiga dengan sang ayah, tapi sekarang justru malah berbalik arah yang sepertinya aku menilai justru Yoris curiga terhadap Danu. Ini adalah pengamatanku sendiri. Apakah kalian setuju atau tidak? Boleh tuliskan di kolom komentar ini. Oke, lanjut lagi kita akan bahas adalah mengenai keterangan Yosep. Akan aku baca, coba lihat dari sini ya, dari channelnya Koin 1077. Kalau dikatakan setback ke belakang, sebetulnya para penyidik itu lebih baik ketimbang pihak Bapak. Oke. Bagian terakhir ini Yosep mengatakan bahwa sebenarnya kalau dibandingkan antara penyidik ya dengan
kuasa hukum dari Yosep, mana yang lebih nyaman, lebih baik gitu ya, kooperatif buat ngobrol, menurut dia adalah dari penyidik, bukan dari PH. Alasannya, kalau dari PH itu lebih cecer, lebih kuat, lebih treatment itu lebih kasar mungkin, tapi kalau dengan pihak penyidik itu lebih lembut, lebih santai. Menurut aku ini adalah salah satu strategi yang dipakai oleh penyidik di Jawa Barat kepada semua saksi ya, bahwa ya pendekatannya seperti itu, karena udah zaman demokrasi, apalagi mereka didampingi dengan para pengacara. Semua saksi yang sering dibahas di sini adalah umumnya sudah ada pengacara, makanya juga ini menjadi salah satu hal kalau kalian tahu ya, kalau saksi itu sudah punya pengacara, pengacaranya itu akan selalu berada di samping saksi pada saat dilakukan apapun, baik itu pemeriksaan atau dilakukan tes berbagai macam hal, itu selalu didampingi oleh pengacaranya. Makanya kenapa si Yosep mengaku bahwa dia merasa sangat diperlakukan sangat baik oleh penyidik, ya karena memang dia sudah ada pengacaranya. Berbeda mungkin kalau ada saksi yang tidak ada pengacaranya, mungkin akan jauh lebih ya ada hati-hatinya lah. Karena aku juga menilai sepertinya dari penyidik Polda Jabar juga ada ketakutan kasus ini juga akan dengan pra-peradilan. Artinya kalau memang alat buktinya dinilai tidak kuat, itu bisa masuk ke pra-peradilan, nanti juga bisa dituntut sama orang yang dituduh, yang menjadi tersangka oleh penyidik dari Jawa Barat kalau alat buktinya tidak kuat. Dan menurut pengakuan dari Pak Tompo di sini mengatakan sudah lebih dari 100-an alat bukti dan lebih dari 200-an saksi yang diperiksa, baik itu yang di lokasi ataupun juga BAP, dan ini masih belum menemukan siapakah titik terang dari pelaku sebenarnya dari kasus Subang. Oke, perjuangan yang sangat lelah, tapi ya bagi aku ini adalah sebuah proses ya, karena yang namanya keadilan tuh bukan diberikan semata-mata. Aku melihat banyak kasus di Indonesia ataupun juga di Thailand, keadilan itu adalah hasil perjuangan, bukan pemberian dari seseorang. Mudah-mudahan teman-teman terus kuat untuk mengawal kasus dari Subang ini. Kita menantikan keadilan untuk Ibu Tuti dan juga Amel yang dihabisi secara sadis di 18 Agustus 2021. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand, karena aku juga sering live untuk ngebahas kasus Subang di sana. Dan terakhir, tinggalkan like serta subscribe channel YouTube ini. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.